Jetri kabarnya baik? Puji Tuhan baik. Baik, oke. Nanti kira-kira kita mau masuk kelas berapa Bu? Kita akan masuk kelas 8 nanti misalnya. Oh, kelas iya. 8B ya. 8B. Ya. Di waktu 90 menit ya? Iya, berarti betul. Oke. Waktu 90 menit nanti misalnya. Yang saya baca dari lembar pra-observasi kemarin, Bu Jetri itu akan minta diobservasi tentang dua hal. Iya. Kesesuaian penggunaan media dengan materi. Ya. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Kira-kira kenapa Bu Jetri memilih dua ini untuk diobserv? Oke, yang pertama dari media dengan kesesuaian dengan materi ya misalnya. Saya kan ngajar IPA ya misalnya. Jadi ngajar IPA di SMP itu kan IPA terpadu. Jadi di dalamnya itu ada kimia, fisika, biologi, dan saya basicnya adalah biologi. Dan saya merasa punya tantangan tersendiri kalau saya mengajar fisika di kelas 8, 7 juga dengan 9 juga ya. Karena saya mesti harus belajar lagi, kemudian konsep dan lain sebagainya. Kemudian ada tidak aplikasi yang sesuai atau yang mendukung agar anak-anak itu tidak bosan gitu loh dengan materi atau menjadi pusat belajarnya dan mereka bukan saya gitu. Nah itu yang pertama dari materi. Jadi saya mencoba untuk mencari aplikasi. Apakah ada aplikasi yang mendukung materi tersebut? Kebetulan nanti kita akan belajar berkaitan dengan tekanan, khususnya tekanan hidrostatis misalnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu. Nah ini karena mungkin punya bisa dibilang kekhawatiran itu tadi ya berkaitan dengan materi. Jadi ada aja dari yang sudah diagendakan di RPP gitu, ada yang nanti materinya belum sampai waktunya habis. Kadang seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Gitu pace-nya. Jadi kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Berarti sebelum masuk ternyata Bu Jetri udah punya kekhawatiran tersendiri terhadap dua itu ya? Betul. Bu Jetri untuk mengatasi dua kekhawatiran ini, kira-kira Bu Jetri sudah menyiapkan strategi belum? Sudah Miss Nel, yang pertama itu yang berkaitan dengan materi dulu ya kali ya. Saya mesti sharing dengan guru-guru mata pelajaran yang lain ya. Apa sih esensi dari materi tekanan ini biar maksudnya terarah nanti gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimana dua arah gitu. Saya bisa akses, anak bisa akses juga. Jadi kalau misalnya mereka merespon di sana, saya bisa memantau siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum, dan seperti itu. Terlebih khusus di konsepnya kalau yang fisika gitu ya. Itu sih misalnya yang sama. Yang kedua itu yang berkaitan dengan waktu. Sejauh ini belum terpikirkan untuk apa nanti yang harus saya lakukan untuk mengontrol waktu gitu. Mungkin setelah nanti melakukan tindakan di kelas atau proses belajar di kelas, biasanya tercetus nanti aku harus seperti apa gitu. Gitu sih misalnya yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Berarti biasanya pas masuk baru dapat ide ya? Ya kadang sometimes seperti itu nggak sih, kalau di tengah jalan kayak misalnya harusnya seperti ini tadi. Maksudnya apa yang direncanakan tidak semuanya 100% bagus. Iya betul. Makanya sebenarnya pembelajaran itu harusnya ada refleksinya. Oh iya, Betul, mungkin nanti setelah refleksi gitu ya puji Tuhan nanti kalau misalnya apa yang saya sudah rencanakan di RPP atau di modul ajar sesuai dengan waktunya timernya gitu kan. Tapi kalau enggak nanti ya mungkin harus menggunakan bantuan timer entah di laptop, di handphone bisa. Oke. Tapi jelas ada punya dua kekhawatiran ini. Lebih khusus di materi fisika sih. Ya, terutama di fisika ya. Yes, betul. Karena di IPA SMP nyampur jadi. Betul. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang basicnya gitu. Ya, oke. Kalau gitu. Berarti udah siap ya Bu Jetri? Siap untuk dong. diamati. Siap. Oke. Ya, jadi nanti modul belajarnya dari bisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Jetri. Mari kita masuk ke kelas. Semoga lancar buat pembelajarannya hari ini. Oke, Miss Nel.